Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi kita sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Sumber Berkat yang Tidak Terduga. Tetapi sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami merenungkan, kami mengagumi betapa besar kasih-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami lupa akan segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Dalam situasi yang sulit, kami mohon agar mata hati kami dibukakan untuk melihat tangan-Mu yang sedang bekerja dalam hidup kami. Ajari kami untuk berserah penuh hanya kepadamu dan kami mengalami kelimpahan-Mu yang melimpah ruah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari pasang surut kehidupan. Ada kalanya kita di puncak kegembiraan, namun tidak jarang pula kita terperangkap dalam jurang kesulitan. Namun di tengah segala keterbatasan dan kekurangan kita, Allah senantiasa hadir sebagai sumber kekuatan dan penyedia segala kebutuhan kita. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang keajaiban penyediaan Allah dan bagaimana kita dapat mengalami kelimpahannya dalam setiap aspek kehidupan ini. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang mukjizat Allah menghidupkan kembali anak dari janda di Sarfat. Kisah ini menjadi gambaran nyata tentang kasih Allah yang tidak terbatas dan kemampuannya untuk menyediakan segala kebutuhan kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Yang pertama, Allah adalah penyedia yang setia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu setia menyediakan segala kebutuhan kita. Sama seperti Ia menghidupkan kembali anak janda itu, Allah juga sanggup memulihkan segala hal yang telah kita anggap mati dalam hidup kita. Konsep Allah sebagai penyedia yang setia merupakan salah satu kebenaran paling mendasar di dalam iman Kristen. Ia adalah sumber segala berkat, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat rohani. Ketika kita merenungkan janji-janji Tuhan dalam Alkitab, kita menemukan bukti yang tidak terbantahkan tentang kesetiaan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan umat-Nya. Yang kedua, percaya pada janjinya. Janda di Sarfat mengalami mukjizat karena ia percaya pada janji Allah. Demikian pula kita harus memiliki iman yang teguh bahwa Allah akan selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Kisah janda di Sarfat mengajarkan kita tentang kekuatan iman yang luar biasa. Dalam situasi yang sulit, di mana persediaan makanan hampir habis
dan kelaparan sedang mengancam, janda ini lebih memilih untuk mempercayai Nabi Elia dan memberikan sebagian kecil dari makanan terakhirnya. Tindakannya ini yang secara manusiawi tampak tidak masuk akal, tetapi justru menjadi titik balik dalam hidup janda ini. Iman kepada Tuhan adalah fondasi bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iman ini bertumbuh subur ketika kita berpegang dengan teguh pada kebenaran janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Alkitab sebagai firman Tuhan, syarat dengan janji-janji Tuhan yang menghibur, yang menguatkan, dan memberi pengharapan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Sebelum mukjizat terjadi, Elia meminta janda itu untuk memberinya sedikit air dan juga roti. Kisah Elia dan janda di Sarfat merupakan salah satu kisah yang paling menyentuh dalam Alkitab. Di tengah kelaparan yang hebat, seorang nabi Allah meminta bantuan kepada seorang janda yang juga sedang mengalami kesulitan. Permintaan Elia sebenarnya sangat sederhana, hanya sedikit air dan roti. Respon janda ini menjadi pelajaran yang berharga tentang ketaatan dan juga tentang iman. Janda ini hidup dalam masa yang sedang sulit, di mana sedang mengalami kekeringan dan kelaparan. Kelaparan melanda di daerahnya, persediaan makanan menjadi menipis, dan masa depan tampaknya akan suram. Dalam keadaan demikian, ia dihadapkan pada permintaan seorang nabi yang asing. Membagi makanan terakhirnya bukanlah suatu keputusan yang mudah. Namun ia memilih untuk taat pada perkataan Elia, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pelajaran ketaatan kepada Allah seringkali menuntut kita untuk mengambil langkah iman, bahkan ketika kita tidak dapat memahami sepenuhnya tentang rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Ketaatan janda itu menjadi jalan bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Kita juga harus hidup dalam ketaatan kepada Allah agar kita dapat mengalami berkat-berkat Tuhan dan rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang sempurna itu dapat dinyatakan terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, kelimpahan dalam segala aspek. Kelimpahan yang Allah berikan tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, tetapi juga meliputi kesehatan, hubungan dengan orang lain, dan juga damai sejahtera. Allah ingin kita mengalami kelimpahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita membicarakan tentang kelimpahan, pikiran kita langsung tertuju pada hal-hal materi saja. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa kelimpahan yang sejati itu jauh melampaui kekayaan duniawi ini. Allah dalam kasih-Nya yang tidak terukur ingin memberikan kita kelimpahan dalam segala aspek kehidupan kita, yaitu aspek materi, tetapi yang tidak kalah penting adalah aspek di bidang rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami masalah berat, umumnya kita langsung menyerah pada keadaan, tidak mau berbuat sesuatu, hanya diam di tempat dan mengasihani diri sendiri. Kita jadi malas berdoa, nggak mau baca Alkitab, dan tidak semangat dalam beribadah dan menjalani aktivitas kehidupan. Ini adalah kesalahan yang besar. Jika ingin keadaan kita berubah,
kita pun harus berani membuat perubahan. Pada waktu Elia mengalami masalah berat karena sungai Kerit yang mengering, ia mau melangkah menaati perintah Tuhan, padahal sungai Kerit sudah menjadi zona yang nyaman baginya. Elia meninggalkan zona nyaman itu dengan taat pada perintah Tuhan. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku, kisah Elia meninggalkan zona nyamannya untuk pergi ke Sarat, sebuah kota di Sidon, merupakan salah satu contoh yang paling menonjol tentang ketaatan yang radikal dalam Alkitab. Ayat ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan hidup Elia, di mana ia dipanggil untuk meninggalkan segala yang telah dikenalnya dengan baik dan melangkah ke dalam ketidakpastian di Sarfat, di negeri Sidon. Elia tidak menawar atau mempertanyakan perintah Tuhan itu, tetapi ia langsung pergi tanpa ragu-ragu. Ketaatannya menunjukkan kepercayaan penuh pada kedaulatan Tuhan dan pemahaman bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar dari pemahaman manusia. Rencana Tuhan jauh lebih baik dari segala rancangan manusia. Saudaraku, apakah Anda ingin dipulihkan oleh Tuhan? Kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Sesungguhnya Elia punya alasan untuk menjadi khawatir pergi ke Sarfat, karena Sarfat adalah wilayah Sidon, sedangkan Raja Sidon adalah orang tua Isabel. Isabel adalah ratu yang ingin membunuh Elia. Tetapi justru Tuhan menyuruh Elia untuk tinggal di Sidon. Kata tinggal berarti berada di tempat itu dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi meskipun khawatir, Elia tetap mengikuti kehendak Tuhan. Elia tetap taat pada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak orang menjadi khawatir akan masa depan hidupnya karena situasi perekonomian dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Di mana-mana ada perang, menimbulkan gejolak di bidang sektor ekonomi pada banyak negara, yang secara otomatis berdampak pada naiknya harga kebutuhan hidup dan lainnya. Kata-kata yang ada di pikiran kita hanyalah, tidak mungkin, mustahil lah, apa bisa. Karena segala sesuatu kita ukur dengan apa yang kita lihat, apa yang ada pada logika kita. Terkadang perintah Tuhan sangat tidak masuk akal, namun ketika kita taat, kita akan melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan dalam hidup kita. Di Sarfat, Elia diutus Tuhan untuk menemui seorang janda. Janda bukan janda kaya, tetapi janda yang miskin, yang hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Meski ia sendiri berada dalam kesulitan, Elia tetap melangkah, mengerjakan tugasnya. Bahkan ia mampu menguatkan orang lain dan menjadi saluran berkat bagi janda itu. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa setelah janda itu memberikan sedikit tepung dan minyak yang tersisa, pasokan tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Bahkan guci tepung dan botol minyak itu terus terisi kembali secara ajaib. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa, di mana Allah menyediakan kebutuhan seorang janda miskin melalui sumber yang tampaknya sudah habis. Dari kisah ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Allah menyediakan di luar batas kemampuan kita. Janda itu tidak memiliki cukup makanan untuk dirinya sendiri dan anaknya, namun ia tetap mau berbagi. Allah melihat ketaatannya dan memberikan berkat yang melimpah pada janda ini. Ini mengajarkan kita bahwa Allah mampu menyediakan kebutuhan kita, bahkan di saat kita merasa tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, berkat sering datang dari tempat yang tidak kita sangka. Berkat yang diterima janda itu datang dari tindakan berbagi, bukan dari menimbun. Ini menunjukkan bahwa berkat seringkali datang dari tempat yang tidak disangka-sangka, bahkan dari yang sedikit yang kita miliki sekalipun, Tuhan mampu mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Yang ketiga, kepercayaan adalah kunci untuk menerima berkat. Janda itu percaya pada perkataan Elia, seorang nabi Allah. Kepercayaan inilah yang membuka pintu bagi mukjizat. Ketika kita percaya pada janji-janji Allah, kita membuka diri untuk menerima berkat-berkat-Nya. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mengajarkan kita bahwa sumber berkat bisa datang dari mana saja dan kapan saja, bahkan dari tempat yang paling tidak kita sangka. Ketika kita mau berbagi dan percaya pada Allah, kita akan mengalami mukjizat dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kadangkala kami merasa lemah dan putus asa. Namun melalui teladan Elia, kami diingatkan akan kasih-Mu yang setia dan tidak pernah habis. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami, seperti Engkau menguatkan iman Elia. Berikanlah kami keberanian untuk terus melangkah, meskipun jalan yang kami lalui penuh dengan rintangan. Bantulah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Elia menjadi berkat bagi janda miskin itu. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Bimbinglah kami untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan,
soal hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami yang selalu setia mendengarkan renungan hari ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Ingatlah dan mengertilah saudaraku, bahwa ketaatan dan ketidakkhawatiran adalah kunci yang mengubah situasi yang buruk menjadi penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.